Kita ke informasi selanjutnya. Aksi penjamretan yang menimpa seorang bocah perempuan berusia 6 tahun di kawasan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan terekam kamera pengawas. Pelaku dua orang pria yang sudah mengawasi situasi sekitar dan beraksi saat sepi. Aksi jambret perhiasan milik bocah perempuan berusia 6 tahun di Kebagusan 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini terekam CCTV milik warga. Saat situasi sepi, kedua pelaku beraksi dan membawa kabur kalung emas berat 3,5 gram yang dipakai korban. Setelah ditelusuri, ternyata sebelum menjamret, para pelaku sempat mengawasi situasi dan mengincar korban. Kasus ini telah dilaporkan oleh pihak keluarga dan polisi sedang memburu para pelaku yang wajah dan plat nomornya sempat rekam. Bukti-bukti termasuk CCTV. Nah, sekarang ini lagi kita kembangkan untuk mencari pelaku dan bukti-bukti lain serta saksi-saksi yang bisa mendukung proses penyelidikan tersebut. Berkaca dari insiden ini, warga pun diminta waspada dan berhati-hati serta tidak memakaikan perhiasan emas kepada anak-anak mereka. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Nah, dari insiden ini kita harus lebih berhati-hati khususnya orang tua dan bisa menjaga anak kita dari ancaman bahaya di luar sana. Lantas apa nih tanggapan Ustaz terhadap insiden ini? Apakah memakaikan perhiasan pada anak itu layak atau tidak? Atau justru ini harus dihindari karena bisa mendatangkan mara bahaya bagi si anak ini? Iya ya, ini penting sekali ya. Jadi memang ini sebagai ibroh, sebagai pelajaran ya bagi kita semuanya. Berita ini mudah-mudahan dilihat banyak orang ya, bahwa kejahatan itu ada ketika ada kesempatan gitu. Bisa terjadi karena ada kesempatan gitu ya. Jadi seorang anak kan jangankan anak ya, kita sendiri kalau memakai perhiasan ya yang kemudian terlalu mencolok kan berbahaya, apalagi anak-anak gitu ya. Anak-anak misalnya dikasih HP gitu ya, nanti HP-nya dimainkan di pinggir jalan, itu juga nggak baik gitu ya, dan itu akan mengundang yang namanya atau memberikan inspirasi kejahatan. Nah itu kita nggak boleh memberikan inspirasi kejahatan. Dan yang penting juga ya, at-takhliyah muqaddamun ala at-tahliyah. Jadi artinya menyingkirkan keburukan itu lebih penting dari menyandang perhiasan. Jadi seorang anak sebaiknya kita fokusnya untuk menyingkirkan keburukannya. Jadi misalnya seorang anak ini punya kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik gitu ya, sebaiknya kita fokus ke sana. Jangan kemudian kebiasaan-kebiasaan yang buruknya dibiarkan, tetapi kemudian ditutup dengan yang namanya perhiasan itu dalam tanda petik gitu ya. Ini kalau ini perhiasan beneran gitu. Tapi intinya kita harus menjaga anak kita dari ya tadi ya, kalau misalnya diberikan yang terlalu berlebihan, saya kira cukup berlebihan ya kalau anak itu kemudian diberikan emas yang kemudian di jalanan dan lain-lain. Kalau misalnya dalam occasion dalam ini tertentu, event-event tertentu mungkin boleh jadi ya, ini juga mungkin loh ya, saya juga nggak sepaham tapi mungkin boleh jadi. Tapi kalau ini main-main, jalan-jalan dan lain-lain, nah inilah yang bisa terjadi. Jadi memancing yang namanya kejahatan, memancing inspirasi kejahatan, dan ini ya nauzubillah min dzalik ya, saya sih masih alhamdulillah ala kulli hal masih bersyukur karena anaknya nggak apa-apa gitu loh. Yang saya takutkan anaknya diapa-apain, aduh nauzubillah min dzalik ya, janganlah. Ini buat orang-orang tua juga harus paham masalah ini ya. Insya Allah jangan sampai. Ya betul banget kata Ustadz. Untung alhamdulillah anaknya gak diapa-apain. Coba kalau diapa-apain ya kan, ya ampun, jangan sampai. Insya Allah kita juga sebagai orang tua bisa lebih bijaksana agar tidak memakaikan barang-barang yang justru bisa membahayakan untuk anaknya sendiri gitu ya Ustadz ya.